Di 15 coba daftar lagi. Daftar 15 nggak lolos lagi. Oke. Saya bingung ini gimana sih ini kok nggak daftar, kok nggak lolos. Katanya biasa Kak kalau prakerja itu. Halo, balik lagi dengan saya Fahri di podcast Jadi Bisa. Sebelumnya balik lagi nih, saya ingin menjelaskan terkait dengan program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program peningkatan kompetensi untuk angkatan kerja di Indonesia. Karena kita percaya setiap orang berhak untuk meningkatkan kompetensinya. Hari ini kita sudah ada di Bontang nih, bareng salah satu alumni Kartu Prakerja kita. Mungkin boleh kenalan dulu. Nama saya Rahayu, saya asal Bontang, Kalimantan Timur. Oke, berarti aslinya Bontang, Mbak? Ya pendatang juga sih pendatang dari Sulawesi ke Bontang, tapi udah lama di Bontang. Udah berapa tahun Mbak di Bontang? Dari 2012. Orang tua sih dari sini dari 1995. Wah, udah lama ya? Iya, udah lama. Oke, Mbak Rahayu. Manggilnya apa nih? Mbak Rahayu, Ayu, apa nih? Ayu aja. Ayu. Mbak Ayu boleh nggak cerita sedikit kesibukannya sehari-hari apa gitu? Oh, kesibukan sehari-hari saya kerja. Selain kerja, saya juga ikut suami dagang. Oke. Boleh cerita Mbak, kerjanya apa, di bagian apa? Saya kerja di PT Jaya Mulia Sejahtera sebagai administrasi. Oke, menarik banget. Mbak Ayu boleh nggak cerita konteksnya adalah dari kecil sampai hari ini gitu. Apa yang membuat Mbak Ayu akhirnya memilih untuk bekerja dan berusaha secara bersamaan sekarang kan? Dulu tuh maklum ya, namanya kita di kampung di Sulawesi dulu, orang di kampung hidupnya agak susah gimana gitu. Terus emang dari kecilnya udah umur 9 tahun itu pisah sama orang tua. Dari 9 tahun? Iya, 9 tahun, kelas 4 SD. Wow, terus? 4 SD saya tinggal sama tante di Sulawesi Selatan, di Malili, Sorowako. Oke. Nah, saya tinggal di sana sama tante sampai tamat SMA. Wow, dari kelas 4 SD sampai tamat SMA di Sulawesi. Iya. Orang tua berarti kembali ke Bontang? Orang tua tinggalnya nomaden, maksudnya berpindah-pindah gitu. Oke, akhirnya Mbak tetap tinggal di Sulawesi tadi? Saya tetap tinggal di Sulawesi sama tante. Terus tamat SMA, kuliah di Makassar. Oke. Masih di Sulawesi juga. Ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, kuliah di Makassar. Berarti sampai sarjana nih berarti? Iya, sampai sarjana. Alhamdulillah. Oke, terus? Terus sempat kan awal masuk 2008. Terus kemudian mungkin karena kangen sama orang tua, akhirnya orang tua setiap libur manggilnya ke Kalimantan. Nah, pertama menginjakkan kaki ke Kalimantan itu tahun 2008. 2008, iya, untuk 2008. Jenguk doang awalnya? Iya, jenguk doang awalnya. Tapi memang sih karena kan udah besar, pasti kangen lah kumpul sama keluarga. Jadi setiap lebaran pasti baliknya ke sini, libur semester pasti baliknya ke sini. Oke. Terus Mbak? Setelah itu after 2008 di Bontang. Udah tinggal di Bontang belum? 2008 itu masih kuliah, kan selesainya 2012. Finish kuliah 2012, lanjut ke Kalimantan, terus tiba-tiba tante masukin ini kerja di salah satu SMP yayasan. Oke, jadi akhirnya setelah lulus pengen kerja di SMP itu karena dimasukin tante ya? Iya. Itu sudah dekat dengan orang tua berarti? Iya, sudah tinggal sama orang tua itu. Oke. Itu 2012 berarti 2012 ya? Terus saya mulai kerja 2012. Itu pengalaman kerja pertama yang maksudnya kerja sebelum kuliah. Kalau kuliah kan sempat kerja juga. Nah, ini kerja 2012 masuk yayasan pendidikan salah satu di sini di Bontang. Kerja sampai putus-putus sih kerjanya. Kerja 2012 sampai 2014. 2014 ke Jakarta, ke 2015 nikah. Nikahnya ke Jakarta berarti? Iya, nikahnya. Kenalnya gimana? Kan kenalnya memang di Bontang sini. Sama-sama dia tetanggaan. Oke, tetangga di Bontang berarti. Oke. Nikahnya di Jakarta? Nikahnya di Jawa. Oke. Terus 2016 balik lagi, ngajar lagi di tempat yang sama sampai 2018.
Wow, berarti sekitar sempat bekerja 6 tahun ya kurang lebih ya? Ya, 6 tahun ngajarnya di situ. Ya. Terus putus, berhenti lagi, selesai lagi kerja. Ada sesuatu yang ini bapak meninggal 2018 itu karena sakit. Jadi berhenti kerja, kembali ke Sulawesi karena bapak pas sakitnya memang di Sulawesi. Udah kami kembali ke Sulawesi kumpul. Selesai bapak meninggal, langsung ke Jawa lagi kembali. Oke, jadi posisinya dari Jawa, Sulawesi, ya. Berarti dari Kalimantan ke Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sulawesi ke Jawa lagi, ke Jawa lagi, di Jawa saya ikut, saya mulai kerja lagi di situ, kerja 2018 nih ya? 2018 kerja di salah satu PT pabrik roti. Pabrik roti di Jawa Tengah. Kerja selama setahun karena 2019 balik lagi. Balik lagi ke Bontang lagi. Ke Bontang karena adik mau menikah waktu itu. Adik mau menikah. Iya, terus kan setiap adik nikah balik tuh nikah. 2016 adik nikah, saya balik. 2019 adik nikah balik lagi. Nah, setelah 2019 saya masuk ngajar. Dapat lagi ngajar tapi di madrasah beda. Ya, MTS lagi. 2019 sampai 2021. 2020 kayaknya waktu itu. Mulai pandemi itu 2020 ya. 2020. Sampai 2020 tepatnya Februari 2020. Awal-awal pandemi banget ya. Sudah awal pandemi, sekolah maksudnya udah mulai nggak sekolah karena udah mulai parah-parahnya kayaknya. Terus kita mulai daring. Karena bosan daring, saya berhenti. Berhenti mengajar. Habiskan 1 semester dulu. Di bulan Juli, akhirnya awal bulan Juli memutuskan ikut suami ke Lombok. Berarti ini Kalimantan ke Lombok. Ya. Terus. Ke Lombok itu ikut suami karena suami kerja di sana jualan, jadi saya ke sana ikut ke Lombok. Berarti dari 2012 after menikah sempat long distance marriage juga ya, maksudnya? Sering, ya, sering. Sempat jauh-jauhan sama suami. Sering. Terus. Terus habis itu ikut suami ke Lombok. Ya agak nggak betah di sana jadi balik ke sini 3 bulan aja di sana. Di Lombok 3 bulan? Iya. Di Lombok lo berarti masih sambil kerja kah atau nemenin suami aja? Nggak ada kerja sama sekali, cuma temenin suami aja. Nah habis itu balik dari Lombok ke sini. Di sini sempat sebulan nggak kerja, terus tiba-tiba ada ipar ada kenalan buka lowongan di sini, jualan warung makan. Nah, tempat warung makan. Kerja selama hampir setahun. Nah, mulai PPKM keempat udah sepi tuh pelanggan. Akhirnya berhenti. Diberhentikan. Terus karena nggak ada kerjaan lagi, nah mulai dari situ kayaknya prakerja buka deh. Prakerja. Terus. Prakerja. Jadi. Berarti di fase 2020-2021 ya? 2021. Iya, 2020. Udah masuk 2021. 2021. Iya. 2021 seingatku. Benar. Karena saya dipecatnya di 2021. Terus ini menarik ya. Terus berhenti dari situ saya ikut jualan, belum ikut prakerja waktu itu. Masih jualan ikut orang jualan di pasar. Pasar. Jualan sayuran kol. Jadi dia kayak bagian nganter lah. Ngecer lah ya. Dia yang ngecerkan ke penjual-penjual di pasar. Sempat sih karena kerja di situ capek dari subuh, dari jam 6 kerjanya. Kerja jam 6 terus pagi sampai jam 12 siang. Nanti habis jam 12 siang istirahat di rumah, balik lagi bantu lagi buat kayak bersihin bawang prei, bersihin kol terus nanti jam 10-nya nganter malam nganter lagi dibagikan ke penjual lagi.
Gitu aja terus tuh? Iya, sampai jam 12 malam lagi. Kalau barang datang baru datang lagi, kadang sampai jam 3. Nah, mungkin kecapean badannya. Badannya Itu nggak tidur ya Mbak ya? Iya, udah kurang tidur, belum ada anak umur 4 tahun. Ya? Enggak, masih kecil, 1 orang sih anaknya. Oke. Umur 4 tahun. Ya, udah capek kayaknya badannya, ya udah berhenti, kata mama, kalau memang lagi nggak kuat jangan. Udah berhenti. Terus berapa minggu kemudian ada lagi kerjaannya dikasih sama mama. Ini ada jaga kios orang. Frozen food orang. Oke. Di situ kerja juga. Nah, jalan terus sempat ada tawaran lagi sama bos yang kemarin yang buka warung makan itu. Buat jagain anaknya sekalian privat. Kan terus di situ karena dengar omongan desas-desus dari teman, dari tetangga-tetangga jualan yang sedikit tidak seneng, katanya jualannya menurun, harganya apa segala macam. Ya udah, diberhentikan lagi. Jadi berhenti dari situ, ya Allah berhenti lagi, apalagi nih kerjaannya kerja gitu. Terus cari kerjaan, hari ini diberhentikan, besoknya saya cari kerjaan lagi buat nggak ada kerjaan lagi kalau cuman gaji yang dari situ kan nggak cukup. Jadi ini secara online saya cari, nemu ada info butuh penjaga kios untuk bantu-bantu di penjual tahu tempe. Oke. Menarik nih. Terus Mbak. Nah, tahu tempe di situ saya jaga, bantuin kerja. Terus yang kan dari pagi jam 6 pagi sampai jam 12. Jam 12 selesai itu lanjut lagi ke jaga anak itu, jagain anak sama privat. Ya, itu sampai jam 7 malam. Jam 7 malam, selesai jam 7 malam pulang ke rumah. Ada privat lagi. Wow. Terus ada privat jam 7 malam sampai jam 8. Itu untuk anak kelas 1 sampai kelas 4 SD, calistung dia belum bisa membaca, enggak bisa menulis juga kurang bagus dan menghitungnya juga kurang. Telat baca dan telat tulis ya. Jadi itu sampai jam 8 malam. Jam 8 malam kelar itu lanjut lagi ke rumah murid yang satunya lagi sampai jam 10 malam. Wow. Ya. Tiap hari kayak gitu? Iya, tiap hari kayak gitu. Berapa lama kayak gitu? Itu sekitaran setahun? Ya. Wow. Setahun, betul, setahun. Berhentinya nanti di bulan 11 2021. After itu sekarang? Kan sempat juga tuh sebelum kerja di frozen food itu sempat jualan juga. Saya jualan sosis bakar. Itu. Jadi penghasilannya dari situ. Nah, saya mulai prakerja itu pas dipecat dari sosis dari frozen food itu. Jadi habis tahu terus ke frozen food. Enggak, dari frozen food baru ke tahu. Dari frozen food ke tahu. Ya. Ini banyak ya barang-barang yang dijualnya ya. Terus. Tapi dari situ ya udah lihat adik pada sibuk semua. Ngapain? Ini lagi daftar prakerja. Untuk apa daftar prakerja katanya? Biar dapat ilmu Kak. Terus selain dapat ilmu juga kita ada insentifnya. Ya, ada insentifnya. Terus ini apa? Pematerinya kayak kita apa ya gitu. Apa ya namanya? Seminar. Nah, kayak seminar gitu. Oh iya Kak. Nggak minat sih awalnya. Enggak lah. Saya masih kerja, saya sibuk kerja. Nanti pas pusing-pusingnya masih daftar Kak? Iya daftar. Nah, gelombang ke-12 saya daftar tidak lolos. Tidak lolos waktu itu. Terus di 13-14 coba daftar tapi udah penuh, kuota habis. Di 15 coba daftar lagi. Daftar 15 nggak lolos lagi. Saya bingung ini gimana sih, ini kok nggak daftar, kok nggak lolos. Katanya biasa Kak, kalau prakerja itu rame. Biasanya rame, dia server sibuk gini. Batas kotanya cuma 6.000 waktu itu? Ya 6.000 kayaknya waktu itu. Jadi sudah, saya pikir kayaknya kalau subuh, kan biasa kalau CPNS kan kayak gitu juga daftarnya. Jadi subuh nanti baru lancar. Coba deh di jam-jam 1 atau jam 2. Biasanya server nggak sibuk, orang juga udah pada istirahat waktu itu kan pastinya. Triknya daftar tengah malam berarti? Iya, daftar tengah malam kayak gitu. Karena
kalau siang nggak bisa, pasti cepat penuh kuota. Jadi siapa tahu kejaring kan, rezeki-rezekian gitu. Jadi coba saya daftar. Pas berapa hari kemudian ada pengumuman, katanya, Kak sudah ada tuh pengumuman, coba cek. Itu karena saking senangnya saya lompat-lompat sampai ke depan, saya lolos gitu. Terus, lolos Kak, enaknya sekali coba, bukan sekali coba, ketiga kalinya coba. Ketiga kalinya coba baru lolos katanya. Kami nggak lolos. Yalah, bagaimana mau kalian lolos? Baru sekali aja kalian sudah nyerah gitu. Itu dia udah nyerah kayak gitu ya. Ya udah, jadi pas pelatihan itu apa Mbak yang pas kenapa kan maksud saya di prakerja ambil pelatihan apa Mbak emang Mbak? Yang saya ambil itu karena hitungannya ini. Saya mau ambil pelatihan seminar yang misalnya orang butuh. Orang yang butuh. Jadi saya nggak perlu susah-susah kayak kalau cari kerja gimana lagi kan. Yang pasti sering dibutuhkan, pasti selalu dibutuhkan. Nah, saya pilih make up. Pertama kali itu saya pilih make up kan MUA kan pasti dibutuhkan tuh. Iya, betul. Pasti orang kalau menikahan atau acara apa pasti butuh MUA, ya kan? Jadi saya pilih MUA. Yang make up sehari-hari aja lah gitu, nggak apa-apa. Setidaknya ada. Coba sudah lulus sertifikatnya itu, tapi kayaknya memang nggak ada bakat ke situ. Jadi coba, karena sempat juga jualan online kan sama adik-adik. Jadi saya bilang, coba deh saya ambil yang ada marketingnya coba. Nah, ambillah yang jualan online bisa menghasilkan di rumah. Nah, biar di rumah masih bisa menghasilkan tapi secara online. Nah, di situ saya dapat ide marketing, ada yang bagaimana cara jadi reseller, yang sama jadi dropship dropshipper ya sudah. Jadi disuruh yang bagusnya katanya tuh harusnya reseller. Udah saya belajar dari situ. Saya ada ambil tiga pelatihan tapi yang satu sama yang terakhir saya nggak pakai ilmunya. Jadi saya cuma pakai marketingnya aja. Nah, akhirnya selesai dari situ di 2000 berapa itu kerja kan masih kerja di jaga anak ini sama privat. Kan saya capek juga, terus bosnya sempat bilang kalau Oktober katanya udah awal Oktober berhenti aja Mbak, soalnya Mbak sering telat gitu ya, jadi ya nggak apa-apa Mbak, saya bilang gitu. Akhirnya pas berhenti, berhenti sisa tahun nih sama ngajar les. Nah, les juga berhenti, akhirnya yang anak yang calistung itu berhenti. Saya berhentikan karena ada permasalahan biaya. Nah, jadi saya berhentikan. Soalnya kan percuma saya ngajar kalau nggak dibayar juga. Jadi saya berhentikan. Terus adik rencananya mau buka usaha, rencananya gitu. Kak, saya mau buka usaha di sini di Pisangan, tempat tadi sebenarnya mau ini. Terus kakak yang jaga di situ aja. Ya udah saya jaga, saya akan. Tiba-tiba ini adik ipar. Ya, salah satu bos di sini katanya butuh admin. Dan kebenaran kualifikasinya cocok. Sarjana, kemudian dia bilang, emang itu usahanya apa? Mau buka usaha sini. Kebetulan ada kakak saya sarjana, dia nggak ada kerjaan kan. Kasihan kalau mau kerjaan ini semuanya, badannya nanti kayak gimana. Terus, oh iya Kak sarjana, kebetulan kami butuh admin. Nggak apa-apa lah masuk di kantor. Udah dari situ baru masuk admin. Nah selesai itu tahu saya berhentikan karena admin kan mestinya pagi. Berarti tahu itu hampir 6 bulan ya? Iya. Nah, benar. Karena saya berhenti tahu itu di bulan 11. Bulan 11, karena bulan 11 saya sudah masuk di sini. 11 2021. Nah, habis itu lanjut semua les privat dan segala macamnya saya berhentikan. Semuanya akhirnya dilepas ya? Iya, karena capek juga ya? Dia capek juga, anak sekolah TK, waktu saya buat bimbing dia, cuman enaknya maksudnya kerja di sini tuh nggak apa-apa bawa anak, jadi saya sambil ngomong anak sambil kerja. Yang penting kerjanya selesai? Iya, yang penting kerjanya selesai. Menarik nih. Saya mau nanya dong Mbak kan tadi sarjana, terus kemudian memilih untuk berdagang mulai dari tahu, frozen food, sampai semuanya tuh kayaknya apa yang nggak Mbak jual tuh nggak ada kayaknya. Boleh tahu nggak kenapa Mbak akhirnya
ilmu marketing itu yang Mbak perdalam gitu. Padahal kan Mbak sarjana ya. Sarjana itu artian sarjana itu kan apa ya? Udah prestasinya udah cukup tinggi lah, apalagi bahasa Inggris ya. Boleh Mbak sharing soal itu? Pertama tertariknya sih waktu lihat mama sama bapak sih, karena mama bapak itu jualan nanas. Oke. Iya, awal mereka 2008 itu jualan nanas waktu saya kuliah. Dari situ setiap saya pulang pasti ikut jualan sama mama, ikut jualan, lihat mama jualannya ikut jualan. Kan biasa ada orang kalau misalnya dia sarjana, terus orang tuanya kerja seperti itu malu, risih. Yeah. Kami bersaudara nggak pernah gitu, jadi setiap mama mau kerja itu kami ikut, kadang kami yang gantiin beliau gitu. Nah dari situ awalnya kayak seru ya. Nah, terus kalau berdagang itu kayaknya enak, pemutaran uangnya gampang gitu. Oke, berarti kalau Mbak sekarang Mbak kan punya sarjana Mbak akhirnya kan dipakai untuk apa tuh Mbak? Ya masuk kerja admin aja. Oke, jadi admin administrasi ya. Sebenarnya daily-nya Mbak lebih suka untuk marketing juga ya? Ya, sebenarnya lebih suka ke marketing. Oke. Sekarang di kondisi sekarang Mbak punya, maksudnya sudah berpengalaman berwirausaha, terus juga punya pengalaman untuk apa ya? Punya background sarjana yang oke gitu. Dari Mbak sendiri kalau disuruh milih nih akan memilih yang mana nih? Atau sebenarnya bisa aku berjalan beriringan gitu atau gimana tuh Mbak? Sebenarnya bisa berjalan beriringan, cuman saya lebih memilih fokus ke marketingnya aja. Oke. Boleh cerita Mbak kenapa tuh? Usaha. Karena kalau kerja seperti ini kan saya punya batasan umur. Oke. Sedangkan saya usaha batasannya kalau saya meninggal kan baru. Oke. Terus kedepannya lebih, maksudnya entahkah saya bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Oke. Bisa untuk menambah, terus kalau ada yang mau belajar boleh belajar seperti itu. Ngasih manfaat buat orang lain jadi penting banget ya Mbak. Benar, lebih bagus seperti itu sih. Oke. Kalau dari Mbak sendiri boleh ceritain, Mbak ini berpindah-pindah nih. Alasan Mbak berpindah itu tuh sebenarnya apa sih? Maksud saya orang berpindah ada yang kepaksa, ada yang memang saya tadi misalnya ke Lombok mendekat dengan suami saya atau gimana boleh Mbak ceritain soal itu? Ya pindah-pindah memang karena suami kan ikut kadang suami jauh, jadi ntar ketemu habis itu kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini seperti itu. Oke, berarti memang alasan berpindah itu sebenarnya basically karena keluarga ya Mbak? Iya benar. Oke. Arti keluarga buat Mbak apa sih Mbak? Keluarga, tempat saya kembali. Oke. Tempat saya kembali saat saya lelah, di saat saya sedih, di saat apa, pokoknya kembalinya keluarga. Karena kalau kadang ada orang teman-teman yang begini, menurut saya enggak. Kembalinya ke keluarga. Dan itu pun cukup keluarga yang paling dekat, karena sepupu sih atau yang lain-lain itu enggak terlalu gimana, karena kita masih sering kalau sama keluarga. Pokoknya keluarga enggak bisa tempat pulang setelah berkeliling lama ya akhirnya. Benar, kembalinya ke keluarga lain. Oke, balik lagi nih. Tadi udah disampaikan terkait dengan arti keluarga buat dari Mbak. Terus kalau dari Mbak sendiri, kita bicara soal belajar nih Mbak. Bahkan akhirnya punya kesempatan untuk belajar online dan offline gitu ya. Maksudnya dalam artian belajar offline waktu kuliah, belajar online waktu di prakerja kan ya, nyobain juga. Dari Mbak sendiri, lebih prefer mana Mbak untuk kondisi hari ini Mbak? Kalau untuk kondisi hari ini saya lebih memilih offline. Offline? Kenapa tuh Mbak? Boleh? Kalau offline, saya lebih bebas bertanya, saya lebih banyak pengalaman. Sedangkan online saya cuma lihat itu aja, tidak bisa bertanya bagaimana dan tidak bisa, pertanyaan saya tidak bisa luas, terbatas. Sedangkan kalau offline, saya bisa menanyakan langsung dan bisa sebebas-bebasnya gitu. Jadi saya bisa banyak dapat feedback juga ya. Oke. Menarik. Terus kalau dari Mbak sendiri, misalnya belajar buat Mbak itu sebenarnya apa sih? Maksudnya kan tadi kuliah, terus udah selesai kuliah masih pengen juga belajar lagi, apalagi berpindah dari yang kuliah, kemudian wirausaha, kemudian kembali lagi sekarang akhirnya belajar menjadi admin lagi gitu, gimana Mbak? Karena apa ya, semuanya yang saya lalui itu semuanya belajar. Dari saya jualan, dari SD saya pisah sama orang tua,
sudah belajar mandirinya, itu masih belajar. Jadi setiap apa yang pengalaman hidup saya itu belajar. Oke. Semuanya. Apapun yang dijalani itu adalah proses belajarnya. Benar. Karena kalau kita jalani aja terus nggak ada yang diambil, itu berarti nggak belajar, nggak ada apa-apa yang kita dapat. Nice. Iya kan? Benar. Oke, keren. Mbak, sebelum kita tutup, Mbak kira-kira nih mau ngasih pesan apa nih buat orang-orang yang mau daftar kartu prakerja, atau misalnya teman-teman nih yang di luar sana yang kemudian malas untuk belajar nih Mbak. Silahkan Mbak, ngomong aja Mbak. Bagi teman-teman yang mau ikut prakerja, yang belum lolos atau yang sudah lolos, bagi yang lolos, pilih apa yang menurut sesuai dengan hati kalian. Kalian mau memilih apa? Karena di situ di prakerja ada yang seperti saya memilih make up kemarin, terus memilih berjualan secara online karena sesuai hati saya seperti apa yang saya butuhkan. Apa yang kalian butuhkan itulah yang kalian ambil. Oke. Gitu. Jadi jangan asal pilih ya? Iya, jangan asal pilih. Pelajarin apa yang pengen kamu pelajarin. Iya, pelajarin apa yang kalian pengen pelajarin. Untuk yang belum lolos, jangan patah semangat. Usahakan terus, pasti yang namanya rezeki itu nggak ketukar. Oke, mantap banget. Iya, ilmu rezeki nggak ketukar. Karena buktinya saya sendiri di antara 3 bersaudara kami, di antara 4 bersaudara ada 3 orang cewek. Kami yang bertiga itu daftar kemarin, tapi yang 2-nya menyerah, saya yang tetap berjuang. Intinya kalau selama kita masih mau berjuang, masih berusaha, pasti ada. Jangan menyerah sampai akhirnya kamu pengen belajar ya. Benar. Oke. Itu aja. Thank you Mbak Ayu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai kartu prakerja. Thank you sobat kartu prakerja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.